Adik semuanya, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali di bulan ini, bulan Januari, akhir minggu ini. Kami bersyukur kita semua berada dalam keadaan baik, sehat, dan kami percaya, kakak percaya, dan kita semua percaya, kita selalu ada dalam lindungan Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita sama-sama berdoa dulu. Kita lipat tangan dan tundukkan kepala. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh menikmati udara yang segar. Walaupun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan berada dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami akan memulai ibadah kami, ibadah sekolah minggu ini. Kami mohon pimpinan Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita berbahagia karena kita punya Allah yang baik. Amin. Adik-adik, kita akan pujikan bahwa Allah itu baik. Kebaikan Tuhan setiap hari kalau kita selalu berjalan dengan Tuhan. Jadi kita akan menyanyikan jalan beserta Tuhan setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan
kita akan selalu berjalan dengan bersama Tuhan. Amin. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau sambut firman-Nya. Dan dengan firman Tuhan kita akan berjalan bersama dengan Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu
untuk dengar firman-Mu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong supaya firman yang kami dengar dapat berguna dan dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian? Puji Tuhan, kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Adik-adik, kita sekarang akan mendengar cerita firman Tuhan. Adik-adik, siapa yang tahu Musa itu bangsa apa? Mesir atau bangsa Israel? Bagus. Musa itu adalah orang Israel. Dia tidak suka bangsanya ditindas oleh bangsa Mesir. Sehingga dia marah. Adik-adik, mau tahu cerita selanjutnya? Ayo kita menyaksikan cerita selanjutnya. Adik-adik, duduk yang tenang. Yuk adik-adik, lihat cerita selanjutnya. Halo, bertemu kembali dengan Sister Krista di sini. Kali ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa sewaktu dia melihat ada semak yang menyala. Bagaimana ceritanya? Mari simak cerita berikut ini. Musa sedang menjaga kawanan kambing domba mertuanya Yitro. Dia menggiring kambing domba itu ke sebelah padang gurun. Sampailah ia ke Gunung Horeb. Tiba-tiba dia melihat ada semak yang menyala. Namun semak itu tidak terbakar. Musa lalu memutuskan untuk melihat lebih dekat. Tiba-tiba Tuhan memanggilnya dari dalam semak yang menyala. Musa, inilah aku, Tuhan. Lalu Musa menjawab, Ya Allah. Tuhan menyuruh Musa melepas sepatunya karena ia berada di tanah suci. Aku adalah Tuhan dari Abraham, Ishak, dan Yakub. Tuhan berkata. Mendengar ini, Musa menyembunyikan wajahnya karena takut melihat Allah. Tuhan memberitahu Musa bahwa dia telah melihat penderitaan para budak Ibrani. Dia akan menyelamatkan mereka dan membawa mereka ke negeri susu dan madu di mana mereka akan bebas. Pergilah ke Firaun dan bawa umatku keluar dari Mesir, perintah Tuhan. Musa lalu membuat alasan, siapakah aku ini sehingga Tuhan menyuruhku? Tuhan berjanji akan menyertai Musa. Dia juga berjanji akan menolong orang Ibrani datang dan menyembah dia di gunung ini. Tetapi jika saya pergi kepada para pemimpin Ibrani, siapakah akan kukatakan yang mengutus aku? Tanya Musa. Beritahu mereka, aku adalah aku yang mengutus kamu. Aku adalah Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Itulah namaku untuk selamanya. Tuhan memerintahkan Musa untuk pergi kepada para pemimpin Israel dengan pesan bahwa Tuhan menyelamatkan mereka dari perbudakan dan membawa mereka ke tanah yang Dia janjikan. Musa masih terus membuat alasan. Tapi bagaimana jika mereka tidak mau mendengarkan aku? Tuhan bertanya kepada Musa, apa yang engkau pegang di tanganmu? Tongkat, jawab Musa. Lemparkanlah ke tanah, kata Tuhan. Ketika dia melemparkan tongkatnya ke tanah, tongkat itu berubah menjadi ular. Musa takut dan melompat menjauh dari ular itu.
Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya. Ketika Musa meraih ekor ular itu kembali berubah menjadi tongkat. Tanda ini akan membantu mereka percaya kepadamu, kata Tuhan. Sekarang letakkanlah tanganmu di dalam jubahmu. Musa lalu memasukkan tangannya ke dalam jubahnya. Tetapi ketika dia menariknya keluar, tangan itu berubah menjadi putih dengan penyakit kulit yang mengerikan. Penyakit itu disebut kusta. Sekarang letakkanlah tanganmu kembali ke dalam jubahmu, perintah Tuhan. Ketika Musa menarik tangannya dari jubahnya untuk kedua kalinya, tangan itu kembali sembuh. Jika mereka tidak percaya kepada kedua tanda ini, maka ambillah air dari sungai Nil dan tuangkan di tanah yang kering. Aku akan merubahnya menjadi darah, kata Tuhan kepada Musa. Namun Musa masih terus membuat alasan. Saya merasa sulit untuk berbicara. Tuhan lalu menjawab, Aku akan membantu engkau berbicara dan mengajari apa yang harus engkau katakan. Suruhlah orang lain yang lebih cakap dan mampu untuk melakukan ini. Musa masih terus membuat alasan. Tuhan marah kepada Musa. Tuhan berkata, saudaramu Harun dapat berbicara dengan baik. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu denganmu. Dia akan menjadi juru bicaramu. Bawalah tongkatmu sehingga kamu dapat melakukan mukjizat. Maka Musa kembali kepada mertuanya Yitro dan meminta izin untuk kembali kepada bangsanya di Mesir. Pergilah, semoga kamu baik-baik saja, jawab Yitro. Musa lalu pergi membawa istri dan anak-anaknya. Tuhan juga sudah berbicara kepada Harun tentang hal ini. Kedua saudara itu lalu bertemu di Gunung Horeb dan mereka saling berpelukan. Musa mengatakan kepada Harun semua yang Tuhan katakan kepadanya. Kemudian mereka berangkat ke Mesir untuk memberitahu para pemimpin Ibrani bahwa Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan mereka. Nah, demikianlah cerita tentang Musa pada hari ini. Kira-kira apa yang akan terjadi pada Musa dan Harun? Apakah mereka berhasil membawa orang Ibrani keluar dari tanah Mesir? Tunggu video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tombol lonceng agar kamu dapat dengan mudah menemukan video yang lainnya. Sampai jumpa. Adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan cerita Musa selanjutnya. Musa melarikan diri ke Midian. Di sana, Musa menjadi gembala ternak. Suatu hari, saat Musa menggembalakan ternaknya, dia melihat di tengah-tengah semak belukar ada api yang menyala-nyala. Tapi adik-adik, semak belukar itu tidak terbakar. Musa mendekati semak belukar itu. Tiba-tiba adik-adik, dia mendengar suara memanggil dia. Musa, Musa. Musa sujud menyembah dan menjawab, aku ini. Saya sudah melihat dan saya sudah mendengar penderitaan umatku di Mesir. Dan saya sudah mendengar suara mereka minta tolong kepada saya. Saya ingin membebaskan mereka keluar dari Mesir. Saya mengutus engkau pergi ke Mesir untuk membebaskan mereka.
Walaupun Tuhan tahu kekurangan Musa, dia keterlambatan bicara, dia berat lidah, tapi Tuhan melengkapi semua kekurangan-kekurangan Musa. Yang akhirnya Musa pergi ke Mesir dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Adik-adik, kita juga sama. Kalau kita dipercayakan Tuhan tugas kepada kita, kita harus melakukannya dengan baik. Sesulit apapun tugas yang dipercayakan Tuhan kepada kita, sebagaimana Tuhan memperlengkapi Musa, kita akan diberi hikmat akal budi, kepintaran, sehingga kita bisa menjalankan tugas itu dengan baik. Adik-adik, saat ini kita sedang belajar online. Adik-adik di rumah belajar online. Sesusah apapun tugas yang diberikan guru kepada kalian, kalian akan mengerjakannya dengan baik. Minta pertolongan Tuhan dan berharap kepada Tuhan supaya adik-adik bisa mengerjakan tugas yang diberikan guru kepada kalian. Dan juga adik-adik, setiap minggu guru bunda-bunda kalian, bunda-bunda kelas kalian menyuruh mengerjakan aktivitas. Adik-adik, kalian harus mengerjakan aktivitas itu dengan baik. Sesulit apapun aktivitas yang diberikan oleh bunda kelas itu kepada kalian, kalian harus mengerjakannya. Minta kekuatan pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan, agar adik-adik bisa menjalankan aktivitas tersebut. Adik-adik, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik mau? Puji Tuhan. Kita akan mengerjakan yang terbaik buat Tuhan. Minta pertolongan dari Tuhan agar kita bisa menjalankan apapun tugas yang diberikan kepada kita. Super ayat kita hari ini adalah Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Sekali lagi adik-adik, Yesaya 41 ayat 13. Aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Adik-adik, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan kepada kami Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan, kami sudah bisa beribadah Tuhan. Dan terima kasih juga Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Biarlah Tuhan firman-Mu Tuhan bisa menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi kami Tuhan. Dan juga Tuhan tolong kami agar kami bisa melakukan pekerjaan yang Kau tugaskan kepada kami Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakailah kami Tuhan, tetap setia kepadamu, setia menjalankan tugas-tugas-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, agar kami layak datang padamu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik, paspor kita hari ini adalah Tuhan memampukanku. Sekali lagi adik-adik, Tuhan memampukanku. Adik-adik, cepat-cepat kirim paspor kita ke bunda-bunda kelas, supaya bunda kelas kita mengirim aktivitas untuk kita kerjakan. Sampai jumpa adik-adik. Shalom. Touching every heart, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart, I worship
worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Whoa. Whoa. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing it loud now. Waymaker, miracle worker, promise